Firman-Mu itu penuh kuasa. Ya Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang melepaskan hidup kami dari belenggu dosa. Terima kasih Bapa, karena itu kami butuh Firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Firman-Mu menguatkan kami semua. Urapi kami semua di tempat ini. Biar Kau urapi bibir lidah hamba-Mu ini. Biar saat firman disampaikan, jemaat-Mu boleh mengerti. Mereka boleh bertumbuh dan berbuah, akan melakukannya. Yes. Terima kasih Bapa. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Saudara. Shalom. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus dan buat Bapak Gembala, Pak Hengki, diberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Ya, berdiri di tempat ini terasa tidak asing, ya, karena sejak kapan? 2008, 17 tahun yang lalu saya jemaat di tempat ini, Bapak Ibu. Ya, dulu waktu di Gang 23 ya, 25 ya, dan akhirnya pindah ke Maspion. Dulu saya juga masih di sana. Ya, saya percaya saya banyak diproses oleh Tuhan dan akhirnya saya masuk sekolah teologi, Saudara, di Rahmat Immanuel. Ya, saya ngambil sekolah teologi di sana dan bukan sebuah kebetulan saya bisa berdiri di tempat ini. Ya, itu karena Tuhan yang pimpin. Amin, Saudara. Amin. Ya, jadi banyak hal yang saya lewati, Saudara. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini suatu saat juga akan bisa berdiri di tempat ini. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan yang radikal di dalam Tuhan. Amin, Saudara. Ya, sedikit kesaksian, kemarin saya ada pelayanan Sabtu kemarin dari pagi jam 9 sampai sore yang di Tanjung Kait. Bapak Ibu pernah ke Tanjung Kait? Yang di sana 2 kali ibadah. Yang hadir Bapak Ibu jilbab semua yang hadir, tapi mereka memuji nama Tuhan. Saya percaya Saudara, suatu saat itu mereka itu pasti akan dijamah. Mereka nyanyi memuji Tuhan, Yesus, Yesus, dengan firman Tuhan. Semuanya ini, Saudara. Ya, saya percaya kemuliaan itu akan terjadi. Ya, banyak jiwa-jiwa akan datang. Amin. Amin, Saudara. Yes. Ya, itu kesaksian sedikit dari saya. Ya, terima kasih Saudara. Saat ini mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ya, Saudara. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat Saudara? Nah, sudah ada. Kita baca bergantian ya Saudara ya, biar kita semangat pada pagi hari ini. Saya di ayat 1, Bapak Ibu di ayat 2, kita bergantian. Ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, nyanyian syiarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kau makan hasil baik tanganmu, berbahagia dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya dia akan diberkati engkau yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Pada pagi hari ini temanya keluarga yang berbahagia. Ya Saudara. Jadi setiap orang di dalam kehidupan ini pasti mendapatkan sebuah kebahagiaan. Amin. Ya, kalau kita menikah dengan orang yang benar, yang tepat, suasana rumah itu akan menjadi seperti suasana surgawi. Benar gak? Di rumah akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan anak-anak penuh dengan canda tawa. Ya, itulah kalau keluarga yang diberkati Tuhan. Amin, Saudara. Ya, jadi kalau keluarga diberkati Tuhan, anak menikah dengan orang yang tepat, anak-anak itu akan bertumbuh menjadi pribadi yang baik karena mereka mendapat kasih yang cukup dari orang tuanya. Ya, karena mereka melihat respon dari orang tuanya, Saudara. Tetapi Saudara, kalau menikah dengan orang yang salah, ya, itu suasana rumah akan menjadi seperti neraka. Benar gak? Sana sini akan terjadi bom, ledakan, Saudara. Ya, terjadi perang setiap hari tanpa gencatan senjata. Ya, itu perang terus, Saudara. Ya, akibatnya apa? Anak-anak itu akan menjadi pribadi yang tidak baik. Ya, dia akan bertumbuh karena melihat trauma, lihat orang tuanya tiap hari berantem terus, Saudara. Ya, itulah kondisi keluarga. Ya, demikian juga dengan kita. Kita sebagai anak, bagaimana dengan hubungan kita dengan orang tua kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia?
mencintai dia. Ya, karena orang tua itu dimanapun dia berharap tuh anak-anaknya kelak peduli pada dia. Benar gak? Kelak anak-anak itu menjadi kebanggaan untuk orang tuanya. Tapi kadang anak-anak itu justru terbalik, dia malah melukai hati orang tuanya, saudara. Ya, saudara, itu situasi terjadi di lapangan. Dan ditambah lagi, saudara, kalau hubungan semua udah baik, ada lagi masalah. Ya, bagaimana hubungan antara mertua dan menantu? Ya, saudara, ini penting sekali, saudara. Ya, mertua dan menantu kadang suka ribut. Enggak? Saya nggak sudi punya mantu seperti hantu. Waduh, ya. Saya nggak sudi punya mertua seperti burung kakak tua. Ya, itu yang kasihan, saudara. Kalau seperti itu, suaminya yang kasihan. Ya, benar nggak? Karena dia harus berdiri di antara dua wanita yang paling dicintai. Ya, saudara, itu bisa pusing setiap hari, saudara. Nah, itulah kejadian yang di lapangan terjadi. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia. Ya, mereka berusaha untuk mencapai kebahagiaan dengan kekuatannya sendiri, saudara. Ya, tapi kebahagiaan itu sepertinya seperti di angan-angan, seperti hanya bermimpi saja, ya, saudara. Maka itu pada pagi hari ini, saudara, kalau kita masih memiliki orang tua, masih memiliki pasangan, masih memiliki suami, istri, anak, semua dalam kondisi yang baik-baik saja, kita harus mengucap syukur, saudara. Ya, kalau kita bisa datang ke rumah ini, saudara, bersama anak-anak, bersama istri, kita harus mengucap syukur. Kita harus sayangi mereka, karena mereka kelak suatu saat akan dipanggil Tuhan meninggalkan kita, ya, saudara. Jadi banyak orang itu sebenarnya iri dengan posisi seperti kita. Ya, kalau kita bisa bersama-sama dengan keluarga, kita bisa akur sama keluarga, ya, kita harus seperti itu, saudara, di dalam Tuhan. Coba kita bayangkan sejenak berapa banyak keluarga yang akhir-akhir ini hidup di dalam ketegangan. Ya, berapa banyak bahkan keluarga Kristen itu hidupnya di ambang perceraian, saudara. Ya, dan berapa banyak juga keluarga itu yang tampaknya itu kelihatannya bahayanya di luar saja, ya, padahal isinya rapuh. Punya rumah mewah, tapi terasa hampa. Benar gak? Punya jabatan, punya karir bagus, tetapi terasa kehidupannya nggak punya waktu sama keluarga. Bahkan punya pelayanan yang spektakuler pun banyak keluarga yang berantakan, saudara. Ya, jadi banyak keluarga yang akhir-akhir ini kelihatan bahagianya hanya di postingan Facebook dan Instagram. Benar gak? Kalau di posting di Facebook, Instagram, walaupun sebetulnya ya baik masalah, tapi harus senyum, ya, karena untuk menunjukkan keluarga yang berbahagia, tetapi sebenarnya hatinya penuh dengan luka, saudara. Ya, saudara, mengerti akan hal ini, maka itu saya mau katakan kekayaan, jabatan, bahkan pelayanan rohani pun tidak bisa menjamin kebahagiaan keluarga, saudara. Ya, kekayaan, jabatan, bahkan pelayanan rohani tidak bisa menjamin kebahagiaan keluarga. Ya, saudara, ada sebuah keluarga yang sangat sederhana, namanya keluarga Pak Comot, saudara. Ya, keluarga ini keluarga yang sangat bahagia. Ya, keluarga yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia setiap hari memuji Tuhan, berdoa bersama anak dan istrinya. Ya, tiap malam juga sama, berdoa, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan mereka sering mengucapkan berkat. Mereka adalah keluarga yang berbahagia, karena rumahnya kecil, saudara. Jadi setiap apa yang mereka katakan, setiap mereka doakan, pasti terdengar oleh tetangganya. Ya, suatu hari ada tetangganya yang kaya raya bernama si Akong. Ya, dia bersilaturahmi ke rumah Pak Comot. Ya, Pak Comot, saya iri melihat keluarga kalian. Kalian walaupun rumahnya kecil, tapi di rumah itu penuh dengan canda tawa, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, memuji Tuhan. Kalian itu keluarga yang bahagia. Sedangkan saya punya rumah besar, tapi hampa, kosong, ya, saya kesepian. Nah, terus keluarga si Pak Comot ini tanya ke Pak Akong, emang anak istrinya kemana? Apakah ke luar negeri kah? Terus si Pak Akong bilang, enggak, saya belum punya anak, belum punya istri, saya belum menikah. Ya, dia bilang, saya hanya punya anak asuh, si Acang, Acing, Acung, Aceng, Acong. Itu anak asuh saya. Ya, terus keluarga Pak Comot semakin bingung, ya. Terus
Pak Agung ini bilang, setiap saya lihat dari jendela setiap pagi itu Pak Comot dan keluarga selalu menyanyi lagu Pingpong Badannya Besar. Ya, saya senang sekali. Ya, tiap pagi Pak Comot bilang, Pingpong badannya besar. Nah, terus yang isi lanjutnya, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, palanya panjang, kakinya pendek. Ya, tiap hari pagi, siang, sore, malam nyanyinya Pingpong badannya besar. Ya, saudara. Jadi pada saat Bapak nyanyi Pingpong badannya besar, kaki pendeknya, 5 anak anjing saya itu si Acang, Acing, Acung tuh joget-joget terus, joget-joget bahagia. Ya, jadi anak anjing saya ini tiap kali berbahagia dengan nyanyian Bapak, ya Pingpong badannya besar. Dan bukan hanya itu saja, setiap Bapak dan Ibu mau ribut, pasti Bapak dan Ibu selalu bergandengan tangan berdoa dulu. Habis itu lanjut lagi ributnya, pulang dengan kata-kata Alkitab. Ya saudara, ya saya mau bilang seperti ini saudara, keluarga yang takut akan Tuhan meskipun sederhana, ya dia bisa merasakan kebahagiaan. Amin saudara. Karena bukan seberapa besar, seberapa banyak yang ia miliki, tetapi seberapa besar, seberapa dalam dia menempatkan Tuhan di dalam keluarga hidup mereka. Ya saudara, percayalah, ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan di dalam keluarga kita, maka akan ada aliran sukacita dan sejahtera yang mengalir dalam keluarga kita. Ya, jadi sehingga keluarga kita bisa kuat di dalam menghadapi situasi apapun, badai sekalipun kita akan kuat. Itu di dalam keluarga yang berbahagia, saudara. Jadi banyak orang berusaha mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Ya, ada yang orang mau mengikut seminar keluarga, ya, bahkan sampai baca-baca buku parenting, ya, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana mendidik anak dengan benar, ya, bahkan banyak juga suami-suami yang cari duit, ya, dari pagi siang malam, ya, sampai lupa segalanya, sampai lupa jaga kesehatan, ya, karena untuk apa? Untuk mengejar kebahagiaan, saudara, ya, bahkan banyak orang sampai ekstrim, sampai cari dukun untuk mengejar kebahagiaan, ya, padahal kalau kita lihat dukun pun sampai sekarang hidupnya menderita, ya, saudara. Ya, saya mau bilang, saudara, kalau seandainya kebahagiaan itu bisa dibeli, tentu semua orang pasti akan merasa bahagia semuanya, saudara. Amin, saudara. Maka itu, namun seringkali semua cara dilakukan, tapi tetap merasa tidak bahagia, saudara. Merasa ada yang kosong, ada yang kurang, ada yang hampa. Kenapa, saudara? Karena mereka, banyak orang membangun rumah tangganya itu di luar Tuhan. Ya, mereka hanya mempercantik tembok rumahnya saja, tapi tanpa memperhatikan fondasi dasarnya. Ya, ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 24-25. Siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang apa? Bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, ketika hujan turun, datang badai, dan angin melanda rumah itu akan tetap kokoh, kuat. Karena apa? Karena didirikan di atas batu. Demikian juga, saudara, ini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang fondasi kehidupan, dan ini juga berlaku untuk fondasi kehidupan rumah tangga, saudara. Ya, jadi ingat keluarga di tempat ini, ya, pastikan kalian tuh harus membangun fondasi rumah itu di atas batu kokoh, yaitu Tuhan Yesus. Itulah fondasi dasar hidup kita. Ya, keluarga manapun tidak ada yang kebal terhadap masalah. Ya, terhadap masalah dan tebal. Kenapa? Masalah itu suatu waktu bisa datang kapanpun, nggak diundang pun dia pasti bisa datang, ya, di waktu yang tak terduga. Itulah masalah. Mungkin akan datang dalam kesulitan ekonomi, mungkin akan datang dalam kesulitan hidup, ya, sakit penyakit. Tapi percaya, saudara, kalau ada Tuhan yang menyertai kita, kita itu tidak akan tumbang. Karena apa? Ada kekuatan ilahi yang menopangnya. Ya, saudara, jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus memiliki fondasi yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi jika hari ini kita rindu membangun keluarga yang berbahagia, ya, ingat, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dalam kita menempatkan Tuhan di tengah kehidupan rumah tangga kita. Nah, sebagai perenungan pada pagi hari ini, apakah kita sudah menempatkan Tuhan Yesus yang terutama di dalam kehidupan keluarga kita? Nah, itu perenungan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saya akan jelaskan di dalam
Mazmur 128 ini ya, konteks penulisannya. Jadi Mazmur 128 ini merupakan nyanyian syarah. Ya, jadi dia nyanyian oleh bangsa Israel ketika dia bersiarah ke Yerusalem, ke Bait Allah. Untuk apa? Untuk memuji, menyembah Tuhan. Jadi mereka datang bersama-sama dengan anak, istri, suami, mereka bersama-sama bergandeng tangan menuju ke sana. Nah, kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, saudara, di Mazmur 127, ya, di sana dikatakan bahwa tanpa Tuhan maka semua usaha manusia adalah sia-sia. Tanpa Tuhan, kehidupan rumah tangga itu menjadi sia-sia. Maka itu dilanjutkan di ayat di pasal 28 ini, ya, dilanjutkan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, itu akan mendatangkan berkat dan kebahagiaan. Nah, itu di Mazmur 128 itu isinya seperti itu, saudara. Takut akan Tuhan itu akan mendatangkan berkat dan kebahagiaan. Dan jadi takut akan Tuhan itu harus ada di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Di dalam pekerjaan, pelayanan, di dalam kehidupan rumah tangga harus ada hidup takut akan Tuhan. Dan berkat itu bukan hanya mengalir ke satu orang pribadi, tetapi akan mengalir ke seluruh keluarga, bahkan sampai ke generasi berikutnya, saudara. Nah, kita akan pelajari di dalam Mazmur 128 ini ya, ada 3 hal penting bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang berbahagia. Yang pertama, saudara, ya, keluarga yang berbahagia itu dimulai dari pribadi yang takut akan Tuhan. Ya, kalau kita baca di ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi perhatikan baik-baik. Ya, Mazmur ini tidak dimulai dengan kata keluarga, tetapi dimulai dengan kata setiap orang. Artinya apa, saudara? Kebahagiaan keluarga itu tidak akan tercapai kalau tidak dimulai dari pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Ya, jadi setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab rohani masing-masing di hadapan Tuhan. Ya, jadi suami itu harus takut kepada Tuhan. Ya, istri itu harus hidup takut akan Tuhan. Anak-anak pun juga harus hidup takut akan Tuhan. Itulah fondasi keluarga Kristen. Nah, sekarang pengertian takut akan Tuhan itu apa, saudara? Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita takut dihukum sama Tuhan, ya, bukan seperti itu, saudara. Tapi takut akan Tuhan itu adalah rasa kagum, hormat, taat kita kepada Tuhan yang disertai dengan kasih, ya. Jadi kita takut akan Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita gak mau melukai hatinya. Itulah pengertian takut akan Tuhan. Nah, di dalam keluarga itu bagaimana, saudara, pengertian takut akan Tuhan? Ya, ketika kita menempatkan Tuhan dalam segala hal, ya, menjadi pusat di dalam segala kehidupan kita, itulah kita takut akan Tuhan di dalam keluarga kita. Ya, kita merencanakan sesuatu, kita ada sesuatu terjadi masalah, kita melibatkan Tuhan, saudara. Dan takut akan Tuhan itu berarti kita harus menjaga kekudusan di dalam pernikahan. Ya, kita harus setia dengan pasangan kita harus mengasihi anak-anak kita. Itulah pengertian takut akan Tuhan. Jadi saya mau katakan, saudara, banyak rumah tangga itu kehilangan sukacita dan damai sejahtera bukan karena kekurangan uang. Benar nggak? Kita semua ini cukup dengan uang, saudara. Ya, jadi banyak orang kehilangan sukacita dan damai sejahtera bukan karena kekurangan uang, tetapi kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Ya, saudara pernah dengar mobil mewah itu tersesat di jalan? Pernah dengar, saudara? Jadi mobil mewah, dia punya mesin yang prima, punya mesin yang bagus. Mungkin dia anti peluru, saudara. Dia mengandalkan GPS yang canggih. Ya, tetapi kalau misalnya sopirnya tidak tahu jalan sama sekali, ya, kalau sopirnya itu buta jalan, saudara, dia hanya mengandalkan GPS. Ya, kalau GPS-nya error bagaimana? Ya, belok ke kiri, totonya jurang, saudara. Ya, belok ke kanan, totonya kuburan. Ya, jalan terus, totonya jalan buntu. Maka tujuan hidupnya tidak akan bisa tercapai, bisa tersasar, saudara, walaupun dengan kendaraan yang mewah, ya, saudara. Tapi bagaimana bila kita misalnya memiliki kendaraan yang butut tahun 40-an, ya, dia monggok suka-sukanya dia kapan. Tetapi, saudara, sopirnya itu tahu jalan. Ya, dia menguasai medan jalan. Ya, sudah tua renta tapi dia tahu jalan. Nah, kok sopir seperti ini, saudara, walaupun
dia melewati gang senggol, ya walaupun dia melewati jalan kampung, melewati jalan yang penuh rawa, akan tetap bisa sampai tujuan dengan selamat. Ya, demikian juga di dalam keluarga, saudara. Ada keluarga yang kendaraan hidupnya itu sangat luar biasa. Benar gak? Dia memiliki kalian cemerlang, memiliki pendidikan yang bagus, memiliki ekonomi yang mapan. Tetapi kalau hidupnya tidak dikendalikan oleh Tuhan, tetapi kalau hidupnya hanya mengandalkan GPS dunia, maka arah dan tujuan hidupnya bisa tersesat, saudara. Ya, mereka akan cepat dengan mobil mewahnya, ya akan berjalan cepat, tapi semua itu akan menuju kehancuran. Yang Tuhan mau adalah kita percaya kepada Dia sungguh-sungguh, saudara. Ya, kita harus mengikuti arah dan tujuannya. Supaya apa? Supaya kita ini bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Dan itulah kita akan berbahagia. Maka itu kita itu harus hidup dipimpin oleh Tuhan hidup ini. Ya, jangan kita belok ke kanan, ke kiri, ya saudara. Tapi kita harus hidup dipimpin sama Tuhan. Ya, saudara bisa mengikuti, saudara. Ya, di ayat 2, saudara. Apabila engkau memakan hasil jeripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, perhatikan ayat 1 dan 2 ini tidak bisa dipisahkan sama sekali. Ya, kalau di ayat 1 memberikan prinsip rohani takut akan Tuhan. Nah, tetapi di ayat 2 ini menunjukkan buah atau hasilnya, yaitu berkat dan kebahagiaan, saudara. Ya, jadi inilah rahasia hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan hanya takut kita di hari Minggu saja, saudara, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, itu harus memiliki hidup takut akan Tuhan, ya, hati takut akan Tuhan. Karena ayat ini mengajarkan apa? Bahwa berkat sejati itu datang dari hasil jeripaya yang jujur, ya, bukan dengan hasil jeripaya yang curang, saudara. Maka itu, saudara, kalau kita bekerja itu, bekerjalah dengan jujur, saudara. Jangan menipu, jangan berbuat hal-hal yang curang, ya. Sebab kejujuran itu lebih penting nilainya, harganya, daripada kita dapat keuntungan tapi tidak disertai oleh Tuhan, ya. Jadi kita harus bekerja sungguh-sungguh dengan hasil jeripaya kita. Percayalah, saudara, ya, kalau Tuhan yang memimpin jalan hidup kita, maka kita akan menikmati hasil jeripaya kita dengan sukacita. Ya, jangan kita tergoda untuk hasil yang cepat untuk menjadi kaya, tapi kita harus lakukan prosesnya, saudara. Ya, jadi biar Tuhan yang memberkati kedua tangan kita. Nah, saudara, jadi yang pertama, jika kita rindu melihat keluarga yang berbahagia, maka semua itu harus dimulai dari pribadi kita masing-masing. Ya, jangan tunggu pasangan kita berubah dulu, jangan tunggu keluarga kita membaik dulu, tetapi perubahan itu harus dimulai dari hati kita. Hati yang mau taat dan takut akan Tuhan. Ya, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita akan bahas keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang saling menopang. Ya, kalau kita perhatikan di ayat 3, istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, jadi Mazmur ini memberikan gambaran yang begitu indah mengenai kehidupan keluarga, saudara. Ya, kehidupan yang sederhana tetapi penuh dengan sukacita. Meja makan dikelilingi oleh anak-anak yang ceria. Ya, bahkan istri pun membawa kehangatan dan keteduhan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Inilah potret keluarga yang subur dalam kasih dan iman. Ya, saudara, saya akan bahas, saudara. Istri itu seperti pohon anggur yang subur. Ya, siapa para istri di tempat ini? Belum ada yang jadi istri. Ya, nah, saya mau katakan istri-istri di tempat ini adalah pohon anggur yang subur. Ya, pohon anggur yang subur. Jadi pohon anggur itu kalau di dalam Alkitab itu melambangkan apa? Kemakmuran, melambangkan sukacita, kelimpahan berkat. Dan juga buah anggur itu sering dipakai dalam pesta, ya, dalam perjamuan, bahkan perjamuan kudus, saudara. Ya, ketika firman Tuhan berkata istrimu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, itu berarti istri itu menjadi sumber sukacita dan kehangatan di dalam keluarga. Istri itu menjadi tempat di mana anak-anak menemukan kasih yang nyata.
Ya, maka itu ada lagu yang kita sering dengar ya, kasih ibu kepada beta. Nah, itulah kasih ibu itu, saudara. Ya, juga istri itu menjadi tempat di mana suami itu menemukan keteduhan. Ya, jadi saya mau katakan istri yang hidupnya takut akan Tuhan akan membawa kesejukan rohani. Ya, jadi ingat para istri, di tempat ini istri-istri adalah seperti pohon anggur yang subur. Ya, jadi ada seorang pria suami Pak Acong, ya namanya Acong. Ya, dia datang kepada pendetanya, saudara. Ya, Pak Pendeta, saya ini kenapa ya? Istri saya akhir-akhir ini sering marah-marah nggak jelas. Ya, istri saya pada nggak berbuat salah, tapi marah terus, nggak tahu, nggak jelas. Nah, terus Pak Pendeta itu nanya ke Pak Acong ini, ya, Pak Acong, apakah kamu masih sering memuji istrimu? Terus Pak Acong jawab, wah, nggak pernah Pak Pendeta, males. Karena setiap saya ingin memuji istri saya pasti disemprot dahulu. Wah, terus pendetanya masih bingung ya. Nah, Pak Acong, apakah Pak Acong masih sering memeluk istrimu? Wah, itu juga nggak pernah Pak Pendeta, males. Ketika saya mau peluk istri saya ditendang. Ya, mendingan saya peluk guling. Wah, Pak Pendeta masih bingung juga. Ya, Pak Acong, apakah kamu masih sering mengajak istrimu jalan-jalan ke mall? Wah, itu juga nggak pernah Pak Pendeta, males. Kalau saya mau ngajak istri saya ke mall, pasti dia pura-pura sakit. Nah, akhirnya pendeta itu minta hikmat dari Tuhan ya. Akhirnya dapat hikmat itu, saudara. Pertanyaan terakhir ya, Pak Acong, kapan terakhir kali kamu kasih istrimu uang? Nah, ya, itu juga saya nggak pernah Pak Pendeta. Dari sejak awal menikah, saya nggak pernah kasih istri saya uang. Nah, Masya Allah, itu Pak Acong, itu jawabannya Pak Acong. Kenapa Pak Acong nggak pernah kasih istrimu uang? Itu jawabannya Pak Acong, itu masalahnya. Nah, maka itu saya mau bilang seperti ini, saudara. Pohon itu tidak akan berbuah, tidak akan tumbuh kalau tidak pernah disiram. Ya, istri itu adalah pohon anggur yang subur. Ya, dia itu kalau tidak pernah disiram dengan uang dan perhatian, ya, maka akan layulah dia. Percayalah para suami, kalau istrimu itu nggak pernah dikasih uang dan perhatian, maka akan layulah dia. Dia akan terus mengomel terus sepanjang hidupnya, saudara. Ya, jadi kita harus ingat, istri itu butuh uang untuk apa? Untuk ke salon. Ya, 6 bulan sekali dia harus ke salon. Ya, jadi istri itu butuh uang untuk apa? Untuk beli peralatan make up. Benar gak? Ya, istri itu butuh uang untuk jalan-jalan ke mall. Maka itu kalau kita nggak bisa kasih istri itu uang, minimal berikan dia bedak glowing. Ya, supaya apa? Supaya wajah cerah, ya, bersinar seperti apa? Matahari yang terbit dari timur ke barat. Ya, jadi harus seperti itu, saudara. Jadi istri itu kalau dia mau tumbuh subur, para suami, dia harus dikasihi, ya, dihargai, diperhatikan, dan dipimpin dengan kasih Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi saya mau katakan, keluarga yang berbahagia itu bukan karena memiliki istri yang sempurna, bukan, ya, tapi keluarga yang berbahagia karena memiliki istri yang bisa membawa kedamaian di dalam keluarga. Ya, itulah keluarga yang berbahagia. Ya, walaupun abang nggak punya uang, abang tetap ku sayang. Ya, walaupun kita tinggal di rumah yang kecil, tapi terasa seperti menginap di hotel berbintang 5. Ya, walaupun kita makan tempe setiap hari, terasa seperti makan steak. Itulah cinta yang tulus dari seorang suami. Amin, saudara. Dari seorang istri. Ya, saya mau katakan, saudara, itulah peran istri. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Firman Tuhan mengatakan anak-anakmu itu seperti tunas pohon zaitun yang kuat. Ya, apa itu pohon zaitun yang kuat? Di sekeliling mejamu. Jadi pohon zaitun itu adalah pohon yang sangat kuat. Ya, umurnya itu bisa sampai ratusan tahun kalau kita baca ya. Dan akar pohon zaitun itu bisa nembus bebatuan. Ya, walaupun dipotong berkali-kali, dia akan tumbuh tunas yang baru, saudara. Jadi saya mau katakan seperti ini, saudara. Kalau kita ingin anak-anak kita, ya,
menjadi seperti tunas zaitun yang kuat, maka jangan biarkan mereka mengalami kekeringan rohani. Ya, jadi kita itu harus menyirami anak-anak kita dengan apa? Dengan doa, dengan kasih, dengan firman Tuhan, dengan waktu bersama dengan keluarga. Kita harus sirami mereka dengan perhatian, saudara. Karena banyak keluarga sekarang, saudara, kalau kita lihat di mall, mereka masing-masing di meja makan tapi sibuk sendiri dengan HP-nya. Ya saudara, banyak seperti itu. Hadir mereka anak, suami, istri, ya, tapi masing-masing sibuk. Ya, tidak ada perbincangan sama sekali, saudara. Ya, banyak seperti itu. Jadi kita tuh harus menyirami anak-anak kita, saudara, dengan firman Tuhan, dengan kasih, ya saudara. Biar apa? Biar mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu yang penting, saudara. Ya, saya berdoa, saudara, di tempat ini anak-anak muda, jadilah generasi yang kuat, ya seperti tunas zaitun. Ya, anak-anak muda ini harus berakal dan bertumbuh di dalam iman, sehingga engkau menjadi kuat ketika menghadapi badai. Dan anak-anak muda di tempat ini harus menjadi generasi yang cinta dan takut akan Tuhan. Ya, itu yang penting, saudara, di dalam hidup ini. Apa yang kita cari? Ya, kita ini hidup ini hanya sementara. Maka itu pergunakanlah waktu dengan baik. Jaga pergaulan hidupmu, anak-anak muda di tempat ini. Ya, biar kita hidup kita serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan yang memimpin hidup kita. Amin, saudara. Nah, yang ayat yang kita baca sekarang, ayat keempat, saudara. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, tadi peran suami, peran istri, suami, sekarang peran suami, saudara. Ya, ayat ini menegaskan bahwa berkat keluarga itu dimulai dari kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, harus ingat itu, saudara. Berkat keluarga itu dimulai dari kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Suami, siapa yang suami di tempat ini? Hanya 2, 3, 4 orang kan? Ya, ingat para suami di tempat ini, kalian ada imam dan nakoda rumah tangga. Ya, jadi keluarga itu, rumah tangga itu seperti kapal yang sedang berlayar ke tengah lautan. Ya, akan ada banyak, nanti di tengah laut itu akan banyak ombak, badai, angin untuk menjungkir balikan kapal kita. Ya, maka itu jadi suami saat ini, ya, kalau nakoda kepalanya itu tegak dan lurus di hadapan Tuhan, maka kapal itu akan bisa sampai ke tujuan dengan selamat, saudara. Ya, saudara percaya itu? Amin. Ya, jadi ingat, peran suami ini sangat penting. Kepala kita tuh harus tegak di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau waktu pada mengemudi kapal, ya, di ruang kemudi, ya, jangan sampai tertidur, saudara. Ya, mungkin datang ke gereja tertidur. Ya, mungkin juga saudara waktu mengemudi kapal, dia sering memperhatikan arah angin. Ya, dia sering memperhatikan kompas, yaitu firman Tuhan. Dia sering berkomunikasi dengan menara pengawas, saudara. Ya, dia tiap hari komunikasi dengan Tuhan. Kalau seperti itu, saudara, ya, walaupun ada badai apapun yang coba menghajar kapal itu, percayalah, anak dan istrimu itu akan tetap tenang, ya, dan akhirnya bisa sampai kapal itu ke tempat tujuan, ya, karena nakodanya lurus dan benar, ya, karena berkat Tuhan itu akan berlabuh di dalam kapal yang benar itu, saudara. Bagaimana dengan nakoda kalau kepalanya itu bengkok, saudara? Ya, kalau ingat, saudara, kalau suami itu kepala bengkok di hadapan Tuhan, ya, mungkin kapal yang kita bawa itu bisa jatuh karam, bisa tenggelam, saudara. Ya, saudara harus ingat, kepala keluarga itu, kalau engkau suka hidupmu ke diskotik, ya, suka mabuk, suka judi, anak-anakmu itu akan mengikuti jejakmu itu, saudara. Ya, jadi kita harus jadi kepala keluarga yang benar, saudara. Ya, jadi para suami, pastikan agar kepalamu itu jangan bengkok, tetapi harus tegak lurus di hadapan Tuhan. Jangan biarkan istri dan anakmu itu tenggelam karena kelalaian rohanimu. Ya, harus ingat, saudara. Jadi sebagai suami kita harus tegakkan layar iman, kita harus pegang kemudi dengan doa, kita harus ikuti arah kompas firman Tuhan. Saudara percaya, kalau suami itu berjalan lurus di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi kapten besar di atas kapal kita. Ya, itu kita harus pegang itu. Kalau Tuhan menjadi kapten besar di atas kapal kita, mau ombak, mau datang, mau angin melanda itu
itu tidak akan karam, tidak akan tenggelam karena ada kekuatan Tuhan yang menopang saudara. Ya saudara percaya itu. Kita para suami adalah imam yang memberi keteladanan rohani. Ya, jadi harus diingat saudara. Kesetiaan istri itu diuji pada saat posisi suaminya itu di titik rendah. Pada saat posisi suami di bawah, itu kesetiaan istri diuji. Tetapi kesetiaan suami diuji pada saat dirinya itu sedang berada di atas. Itulah kesetiaan suami diuji, karena di atas itu angin itu semakin kencang, godaannya semakin kuat saudara. Ya, maka itu saudara, para suami tetaplah hidup takut akan Tuhan. Jangan biarkan kejatuhanmu itu menjadi luka bagi keluargamu. Jadi keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang bisa saling menopang. Ya, atas suami, istri, anak harus bisa saling menopang. Keluarga itu ibarat seperti meja. Ya, meja itu punya 4 kaki. Kalau salah satu kakinya itu patah, maka meja itu akan miring, akan roboh. Demikian juga dengan keluarga saudara. Kalau satu anggota keluarga kita lemah, yang lain harus bisa saling menopang, ya, agar tidak roboh rumah tangga kita. Kalau anak kita mungkin jatuh dalam pergaulan, jatuh dalam dosa, jangan kita musuhi, jangan kita biarkan, tapi kita harus angkat kembali. Ya, kita harus nasihatkan dengan firman Tuhan. Kalau mungkin istri kita ini mengalami beban yang berat, ya suami doakan, ya carikan jalan keluar. Dan mungkin kalau suami pun juga merasakan penderitaan, ya suami istri hiburlah suamimu. Jadi harus bisa saling menopang saudara. Karena keluarga yang berbahagia itu bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena mereka saling menopang di tengah masalah. Itulah keluarga yang berbahagia. Nah, jadi yang ketiga saudara, ya poin yang terakhir, keluarga yang berbahagia itu mewariskan berkat rohani bagi generasi berikutnya. Di ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Nah, jadi Sion ini berbicara mengenai kota Yerusalem, ya. Dan bicara juga dari Gunung Sion, saudara, tempat di mana bukit bait suci itu dibangun, di mana melambangkan hadirat Tuhan. Nah, jadi kita harus tahu berkat yang kita terima itu datangnya sumbernya dari hadirat Tuhan yang hidup, bukan dari sumber duniawi, saudara. Banyak orang ya mencari berkat itu dengan apa? Mengandalkan koneksi, ya, mengandalkan kekuasaan relasi, saudara. Tetapi kalau ingat selalu bahwa berkat yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Ya, kita harus pahami itu, saudara. Jadi Tuhan itu ingin berkat yang kita terima dari Tuhan itu harus bisa disalurkan ke Yerusalem. Artinya apa? Berkat yang kita terima itu harus kita bisa salurkan ke komunitas rohani kita. Ya, berkat yang kita terima dari Tuhan itu harus kita bisa salurkan ke gerejamu, saudara. Ya, harus ingat, kalau kita sudah terima berkat, kita punya talenta di dalam hidup kita, saudara. Mungkin kita punya suara yang bagus, jadilah WA di dalam gerejamu. Mungkin kita bisa main musik, jadilah pemusik di gerejamu. Ya, kita harus bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita nggak bisa semua itu, tapi kita punya uang, perhatikan gerejamu, saudara. Ya, mungkin lihat AC mungkin harus diganti. Nah, saudara, beri yang terbaik buat gereja, saudara. Ya, jadi Tuhan mau seperti itu. Berkat yang kita terima itu disalurkan buat komunitas, buat gerejamu. Ya, dia itu, saudara. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Nah, saudara, pemazmur mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan itu mengalir dari satu pribadi yang takut Tuhan ke generasi berikutnya. Ya, jadi keluarga yang berbahagia itu bukan hanya keluarga yang menikmati sukacita damai sejahtera pada hari ini, tetapi keluarga yang bisa menanamkan benih iman untuk masa depannya. Ya, saudara, ya, keluarga itu mungkin bisa mewariskan harta, kekayaan, ya, tetapi itu sifatnya sementara, saudara. Berapa banyak orang anak itu terima harta yang besar, tetapi tidak bisa olah, akhirnya habis juga, saudara. Ya, tapi kalau Tuhan itu mewariskan iman, ya, iman itu tidak akan pernah habis oleh waktu, ya, dia bersifatnya tidak kekekalan. Maka itu saya mau bilang seperti ini, saudara. Pohon yang berbuah itu, buahnya itu pasti akan jatuh, dia akan tumbuh kembali, akan menjadi pohon, ya, saudara. Demikian juga dengan orang tua yang hidupnya takut akan Tuhan, ya. Iman mereka
akan menumbuhkan iman yang baru bagi anak-anak mereka. Kasih mereka akan menumbuhkan kasih yang baru buat keluarga mereka. Ya, jadi walaupun kelak saudara, orang tua yang hidup takut akan meninggalkan kita, tapi ingat teladannya itu pasti akan dikenang. Ya, bahkan bisa bertumbuh dan berbuah untuk anak-anaknya saudara. Ya, jadi saya mau katakan seperti ini saudara, keluarga yang berbahagia bukanlah keluarga yang meninggalkan banyak harta, tetapi keluarga yang meninggalkan jejak kasih, teladan iman bagi generasi berikutnya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus memberikan teladan iman saudara buat anak-anak kita. Ya, mungkin kita ini susah menasehati anak-anak kita, tetapi anak-anak kita itu tidak mungkin bisa melupakan teladan kita. Ya saudara, ya kalau kita bisa ada orang tua yang mungkin engkong kita meninggal, ya, yang kita ingat apa? Ini dulu engkong baik sekali. Ya dia akan ingat terus teladan dari engkong itu saudara. Ya, dan juga saudara, sebagai orang tua kita harus memberikan mereka pengalaman rohani. Ya, artinya apa? Kita libatkan mereka di dalam pelayanan, di dalam doa bersama. Jadi kita harus bangun mesbah keluarga. Kita harus libatkan anak-anak kita. Biar apa? Jadi iman itu jangan hanya menjadi milik orang tua saja, tapi menjadi milik anak-anak kita, menjadi milik anak-anak berikutnya saudara. Jadi harus bisa diwariskan, dan terlebih lagi kita harus berdoa buat anak kita supaya anak-anak kita itu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, nah di ayat terakhir saudara, jadi pemazmur menutup dengan seruan damai sejahtera atas Israel. Artinya apa? Ketika keluarga hidup dalam takut akan Tuhan, damai sejahtera itu bukan hanya tinggal di dalam rumah itu, tetapi juga mengalir ke tengah masyarakat gereja maupun kepada bangsa-bangsa. Amin saudara. Saya mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang membangun fondasi hidupnya di dalam takut akan Tuhan. Ya, keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang bisa saling menopang. Bahkan dia bisa mewariskan teladan iman bagi generasi berikutnya. Ingat saudara, keluarga berbahagia itu bukanlah keluarga yang sempurna, bukanlah keluarga yang memiliki segalanya, bukanlah keluarga yang tidak pernah punya masalah. Tetapi keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang selalu menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya, dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam limpahan maupun kekurangan, ketika kita menjadikan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, itulah keluarga yang bahagia. Ingat saudara, walaupun kita mungkin memiliki rumah yang sederhana, rumah yang kecil, kita memiliki perabot yang tidak mewah, ya, tetapi ingat, kalau Tuhan yang berdiam di dalam rumah itu, itulah rumah yang paling indah dan berbahagia di muka bumi ini. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita tutup dalam doa. Ya. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, mengucap syukur. Firman-Mu ini mengajarkan kami banyak hal, bahwa kami harus hidup takut akan Tuhan. Kalau Tuhan itu harus menjadi fondasi di dalam kehidupan keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini mungkin hidup kami masih sembarangan, mungkin hidup kami penuh kekurangan, kelemahan. Ampuni kami, ya kami memperbaharui hidup kami Tuhan. Ya hidup kami memiliki rasa takut akan Tuhan, ya hidup kami dikendalikan oleh Tuhan, hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Ya karena kami percaya ketika hidup takut akan Tuhan itu akan mendatangkan berkat dan kebahagiaan. Terima kasih Bapa, Kau berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, berkati para suami di tempat ini, ya kepala suami ini boleh jadi imam, raja di dalam keluarganya, yang membawa keluarga, anak istri untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan dalam pekerjaan dan usaha. Tuhan berkati, Tuhan curahkan Tuhan berkat-Mu ya Tuhan, biar mereka menjadi orang yang berhasil ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati para istri-istri di tempat ini menjadi pohon anggur yang subur, ya menjadi tiang doa yang berdoa buat anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan berdoa buat anak-anak muda di
tempat ini, biar anak-anak muda di tempat ini menjadi generasi yang cinta dan takut akan Tuhan, yang selalu memuliakan Tuhan. Tuhan berkati dalam studi pekerjaan mereka, biar mereka menjadi terang dimanapun mereka berada, mereka menjadi garam yang menyinari dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kasih setiamu, buat firman-Mu pada pagi hari ini. Makraikan semua itu dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa, kami selesaikan semua di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi yang diberkati, berterima sekali lagi. Bolehkah sambil melambaikan tangan-tangan? Thank you Pastor Mesan. Mudah-mudahan firman yang sangat memberkati kita di tempat ini, amin. Wah, saya melihat wajah-wajah yang berbahagia semuanya, amin. Kasih tos ketika kalian katakan aku sih yes. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu diberkati, amin. Haleluya. Nanti kita akan sekarang kita memberikan persembahan dan juga akan memberitakan. Oh iya. Iya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami sekali lagi Engkau bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih Tuhan yang melampaui segala-galanya ya Tuhan. Kami gereja-Mu Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Sekali lagi tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Mari sebut nama Bapaknya. Bagi heaven Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi. Bagi kami Engkau segalanya. Ya, shalom, shalom. Ya, terima kasih buat hambanya. Ini jemaat kita waktu itu. Makanya jemaat kita semua banyak, udah ada 1000, nanti bilang Pak Wel ya. Cuma menyebar kemana-mana. Salah satunya itu, menyebar kemana-mana. Gak apa-apa, ya, dimanapun berada, bertumbuh sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya, hari ini kita mendengarai keluarga ya. Baru kemarin juga saya bahas mengenai keluarga ya. Hari-hari ini ada satu fenomena yang berkata, apa kemarin? Grey divorce. Ya, kemarin juga saya ada baca lagi berita ya, tahun 2025 setelah mau ditutup bulan 11 ini angka perceraian meningkat tajam dibandingin tahun-tahun sebelumnya, apalagi 10 tahun sebelumnya ya, itu meningkat tajam. Makanya ayo hari-hari ini kita banyak menyiram istri kita. Mungkin selama ini istri saya suka marah-marah kurang siram loh ya. Kurang gede, siramnya kurang banyak ya. Ini Pak juga masih gede siramnya. Ini siramnya pakai air nih, bukan pakai duit nih. Makanya dia menghantam dulu. Ya, jadi memang itulah memang yang Tuhan mau bos dari kita. Memang nggak gampang seperti kita lihat kenyataan praktek kita lihat di lapangan ya. Karena banyak hal-hal faktor yang menentukan yang saya bilang
Ya, karena menikah itu adalah membawa masa lalu pria dan masa lalu si sang istri itu. Ya, semua membawa masa lalu, semua membawa hal-hal yang orang bilang apa? Bawa koper masing-masing. Ya, kalau itu memang nggak diselesaikan, memang itu sulit untuk terus dapat berjalan sampai garis akhir. Ya, memang itu bagian kita, itu PR kita. Seringkali kan suami sama istri begini, yang selalu, ya kan? Si istri bilang, yang selalu. Yang mana yang benar? Yang bingung kan? Kemarin kan ada angka, tiba ada angka 6 di sini. Ya, ada tulisan 6. Saya bilang angka berapa? 6. Kamu bilang angka? 9. Benar gak? Sama-sama. Benar kan? 9 kan dibacanya kan? Iya kan? Saya baca di sini mau ngotot bagaimana, saya bilang ini 6. Ya kan? Dia juga mau ngotot gimana, dia bilang 9. Karena apa? Sudut pandangnya udah beda. Yang satu-satunya mesti satu ke sono atau salah ke sini ngelihat. Nah, ini 6. Apa saya patahin? Hah? Patahin aja, dinolin aja ya. Ya benar sih. Memang banyak cara sih memang. Banyak cara. Ini kayaknya pengalaman juga nih. Ya memang perlu wasit istilahnya yang saya bilang. Ya perlu wasit. Kadang-kadang kita bilang kayak gini, saya benar, saya ini. Ya perlu wasit. Wasit dulu apa ya? Masuk ke yang saya bilang konseling. Ya masuk ke konseling. Karena nggak bisa kita bilang yang ini benar, yang nggak bisa. Semua bilang itu benar. Tapi satu hal yang saya selalu ingat dulu pernah istri saya bawa sharing. Dikatakan kenapa? Dikatakan yang awal, hormatilah, hai istri-istri, hormatilah suamimu. Ya tunduklah kepada suamimu. Kenapa nggak hai suami-suami terlebih dahulu? Ya, apa karena Paulus pria? Ya, tadi Allah tadi dikatakan tidak bergender. Bukan. Ya, karena memang itu dimulai dari situ dulu. Ya, hai istri-istri. Harus tunduk, Pak. Coba Onca tidak ke WA. Coba Onca dipanggil kemarin. Ya, jadi itu kuncinya. Ya, memang kan seperti kan payung yang pernah saya bilang. Tuhan di atas. Kedua itu suami. Ketiga bawahnya adalah istri. Itu bukannya bicara tentang hierarki, tetapi itu satu tuntunan yang Tuhan sudah berikan. Ya, itu udah satu tuntunan yang Tuhan sudah berikan. Makanya hari-hari kalau kita balik lagi semua ke mekanisme apa yang Tuhan sudah berikan, ya kita mulai menata kehidupan kita. Ya saya percaya semua akan diselesaikan dengan baik. Amin. Ya, kan saya pernah saksi sama saudara. Ini orangnya masih ada. Orang Kristen lah. Jemaat di luar Bangka juga. Di sana. Itu bertahun-tahun suami istri. Itu nggak tegur sapa. Mungkin udah 10 tahun. Tinggal serumah. Ya kan, ke gereja. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Saya pernah, dia teman istri saya, kadang-kadang pas kadang lagi dia datang, saya suka isengin doang gitu. Makanya, ini dong suami ini, langsung dia sepanang tuh istri. Ya, kenapa? Ya dia, karena si istri bilang dia benar. Gitu. Saya nggak pernah ketemu suaminya, tapi kalau saya ketemu suaminya, saya yakin 100% suami akan bilang dia yang benar. Gitu. Nah makanya, sampai puluhan tahun. Ya nggak cerai. Saya ditanya, kenapa kamu nggak cerai aja suami dong kayak gitu? Mau ngapain hidup kayak begitu? Ya kan cerain aja. Oh nggak boleh. Kan kita dalam Tuhan yang boleh cerai. Ya kan dalam Tuhan nggak boleh cerai katanya. Jadi dia nggak cerai, tapi ya udah hidupnya begitu. Masing-masing. Yang istri juga cari uang sendiri, dia nggak minta sama suaminya, suami juga cari sendiri buat kebutuhan. Dan hidup ya ada anaknya juga di situ. Ya anak itu teman anak saya juga. Ya, itu terjadi tuh. Dan saya percaya bukan itu aja, itu yang kelihatan kan, yang kita tahu. Tapi di luar sana pasti banyak, ya banyak sekali. Makanya hari-hari ini, ayo kita merapatkan barisan, mau sampai di mana kita mau diubahkan, mau merendahkan hati, mau mengakui ya ini something, ya kan? Mungkin saya something nih, dan kita merendahkan diri, mundur selangkah, yang saya selalu katakan, ayo mundur selangkah. Mundur selangkah gini loh, kadang-kadang kan kita ngejat orang, ini suami saya nggak bener Pak, ya ini istri saya nggak bener Pak, itu kan kita kan nggak mau mundur selangkah, coba mundur selangkah pikir, iya ya, apa sih ya, mungkin yang dia ngomong betul ya, oh yang mungkin yang suami saya ngomong betul ya, oh yang mungkin istri saya ngomong betul ya, itu namanya mundur selangkah, ya gencatan senjata katanya, ya kan mundur selangkah, ya supaya apa ya kita cari jalan tengahnya, jalur tengahnya.
Saya percaya yuk hari-hari ini nggak kebetulan ya, nggak janjian ya Pak ya. Saya nggak bilang bahwa ini nih ya tentang keluarga, enggak ya. Ya. Jadi saya percaya ini yang Tuhan bicara buat setiap daripada kita. Ya, ayo sama-sama maju terus dalam Tuhan biar sampai Tuhan datang kita boleh kedapatan tak ucap tercela. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri karena ini bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sebentar saya ada lupa. Tanggal 29 kita kan ada ini ya, anak-anak muda ya. Saya ingatkan sekali lagi, ada jam berapa? Jam 4 ya kalau nggak salah ya, ada acara khusus anak-anak muda Rise Up and Shine di Plaza Indonesia. Ini bagus sekali, jam 4 sore. Saya siapkan kendaraan ya, saya siapkan kendaraan ya, nanti saya sewakan mobil atau gimana. Jam 3 ya tuh ya, Ya, 3 ya. Kita berangkat jam 3 di tempat ini. Jadi nggak ada alasan, Pak saya nggak ada yang antar, Pak saya nggak ada ongkos dan sebagainya, Pak saya nggak tahu Plaza Indonesia itu di mana, udah nggak ada alasan. Ya, jadi saya siapkan mobil di sini, di gereja ini jam 3, tank jalan. Ya, saya minta anak-anak muda, para orang tua yang punya anak-anak muda, ya ini dorong. Ya, kita udah fasilitasi, jadi kalau nggak datang ya bukan salah kami lagi gereja. Ya, kita udah fasilitasi, jadi sekali lagi nggak ada alasan, nggak ada ongkos, nggak tahu Plaza Indonesia di mana, takut nyasar, takut nggak ada yang antar, takut apa, bla bla bla. Pergi diantar, pulang diantar, kita bukan main jalan pun. Ya, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Kita pergi, kita antar, pulang juga naik mobil, ya pulang sampai di gereja ini. Ya, jadi lihat kita udah fasilitasi sedemikian rupa. Ya, harap direspon dengan baik karena ini baik buat anak-anak Bapak Ibu semua. Yuk kita doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan bahwa sungguh berkat Tuhan luar biasa atas setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Biar jadikan kami para istri yang tunduk, yang taat sama suami Tuhan. Sebagaimana firman-Mu di Amsal 21 berkata bahwa lebih baik hidup di dalam suatu rumah daripada hidup bersama dengan istri yang suka bertengkar. Sebab itu Tuhan biar Kau pulihkan setiap kami para istri-istri Tuhan Yesus. Kalau roh tunduk, roh taat Tuhan sebagaimana kami tunduk dan taat sama Tuhan. Tuhan biarlah hati itu boleh terus Tuhan Kau perbaharui buat setiap para istri tempat ini Tuhan. Hidup yang tunduk, yang menuruti apa yang Engkau mau, yang suami katakan Tuhan Yesus. Tuhan Kau juga berkati buat setiap suami-suami Tuhan Yesus. Berikan otoritas Tuhan, biar kasih kuasa Tuhan boleh terus mengalir buat para suami yang ada Tuhan, menjadi teladan, menjadi kasih atas keluarga yang ada Bapa. Juga sampai ke anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga demi keluarga itu ada rencana Tuhan, ada rencana yang besar atas setiap keluarga demi keluarga kami, ada rencana janji Tuhan yang besar atas setiap keluarga demi keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau pakai ini Tuhan, buat hamba-Mu Pak Mesak Tuhan Yesus. Pakai Tuhan dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, semua dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan Yesus, jagai Tuhan keluar masuknya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di setiap kami Tuhan Yesus, yang kami boleh mendengar firman Tuhan boleh tumbuh subur dalam setiap hati kami Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami, keluarga kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kau juga berkati setiap worship leader, para singer, pemusik Tuhan yang semua terlibat dalam setiap pelayanan Tuhan. Biar melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka semua berlimpah-limpah, keluarga mereka, keperluan mereka, kebutuhan mereka, dan Kau mencukupinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, sertai kami di bahkan tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami akan memberikan persembahan bagi kerajaan Tuhan. Yuk kita angkat amplop kita. Oh Rabba Syakanda ya Rabba ya Rabba Syakanda ya Rabba. Bapak terima kasih buat setiap apa yang sudah kami
peroleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala apa yang sudah Kau berkati kami. Hari ini kami dengan ucapan syukur, kami mau menabur tempat ini Tuhan. Biar Kau sucikan, kuduskan yang kami tabur ini Tuhan, untuk dapat dipakai bagi pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih dalam pulanglah, di mana berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam Anak Tunggal yang mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan bersama penyembuhan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai datang Yesus Tuhan menjemput kita dari awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kita sudah memperoleh berkat, sama-sama katakan amin.